Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tanya Hukum, bertemu lagi bersama saya Yeliza Umami di Tanya Hukum, podcast yang membahas mengenai permasalahan hukum yang Anda tanyakan kepada kami. Kali ini kita akan membahas mengenai toxic relationship, yaitu pacar yang suka main tangan. Terhadir bersama kita Bapak Abdul Hamim Jauzi, advokat di kantor hukum Aleko. Selamat sore Pak, sore. Bagaimana kabarnya? Baik Mbak. Alhamdulillah ya baik. Jadi ada pertanyaan nih Pak, yang masuk ke email Tanya Hukum. Jadi ada seorang perempuan, dia tuh punya pacar, tapi pacarnya tuh suka main tangan. Katanya awal-awalnya sih dia tuh kayak masih denial lah ya, masih dia ngelakuin itu kayak mungkin karena dia terlalu sayang sama saya atau bagaimana, jadi dia posesif. Ketika saya melakukan kesalahan kecil aja dia marah-marah sampai ngegampar saya gitu, sampai menjambak rambut saya gitu. Tapi lama-lama katanya kok nggak kuat ya gitu punya pacar kayak gitu, apa ini bisa dipidana atau bagaimana gitu? Baik. Ini memang kasus semacam ini banyak terjadi ya. Beberapa kasus pernah saya tangani. Jadi ketika terjadi hal demikian maka tidak ada cara lain kecuali putus, berhenti ya. Okay. Nah dari sudut pandang hukum maka sebenarnya kekerasan yang dilakukan oleh pacar, bukan saja oleh pacar ya, oleh suami sekalipun sebenarnya semua bisa dipidana. Bisa ya. Gitu. Nah ini tidak dijelaskan juga penganiayaan bagaimana main tangannya begitu ya. Kalau main tangan kemungkinan ini ringan begitu ya. Jadi termasuknya kategori penganiayaan ringan begitu. Nah di dalam KUHP ada pasal 352 ayat 1. Nah itu ancamannya 3 bulan penjara. Bunyi pasalnya kira-kira begini ya. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Jadi yang tadi ditanyakan itu termasuk dalam kategori penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ya, karena katanya kayak suka gampar gitu ya, iya, kayak betul. jambak rambut. Itu kan mungkin nggak menyebabkan saya kayak nggak bisa kerja, nggak juga kan? Iya, tidak menghalangi aktivitas gitu ya, tetap masih bisa beraktivitas. Jadi itu termasuk penganiayaan ringan, Pak. Okay. Jadi tentu sekali lagi ini bisa dipidana, bisa dilaporkan ke kepolisian terdekat. Misalnya ada berbekas, boleh juga difoto. Yang pasti harus segera mungkin ketika terjadi penganiayaan. Karena ini berkaitan dengan pembuktian. Setelah laporan kemudian akan dilakukan visum. Nah, visum itu semakin baru kejadian maka semakin jelas hasilnya, kira-kira begitu. Akurat gitu ya. Semakin akurat. Okay. Jadi harus sesegera mungkin. Dan kemudian baik sekali kalau ada saksi yang melihat. Atau sekarang ini kan banyak ya di area publik itu CCTV misalnya begitu ya. Nah, pastikan juga dicari ada tidak CCTV sekitar itu dan kemudian bisa disampaikan ke polisi dan nanti polisi akan mencari alat bukti. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Baik, sama-sama. Jadi Sobat Tanya Hukum, bagi teman-teman yang mengalami kekerasan fisik nih dari pacar gitu, jangan takut untuk melaporkan karena ini memang sudah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 352 ayat 1, yaitu ada ancamannya 3 bulan penjara ya Pak ya. Jadi jangan takut untuk melaporkan gitu. Baik, sekian bincang kita bersama Bapak Hamim. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.